Hey, terima kasih sudah bergabung. Sambil Anda mengatur posisi nyaman, boleh tinggalkan komentar, dari mana dan pukul berapa Anda mendengarkan kisah luar biasa ini. Siap? Sekarang, mari kita tinggalkan kenyamanan modern Anda. Anda harus merasakan malam yang berdebu dan penuh abu. Anda berada di 65 juta tahun yang lalu, tepat setelah kepunahan massal dahsyat yang mengakhiri era dinosaurus. Anda mencium belerang yang masih mengambang di udara. Dunia telah berubah, tetapi tekanan untuk bertahan hidup belum mereda. Anda mengamati makhluk kecil yang tangguh, mamalia pemakan serangga seukuran tikus, yang berhasil melewati bencana. Makhluk-makhluk ini hidup di pepohonan, bersembunyi di liang pada siang hari. Sepanjang hari, ceruk langit dikuasai oleh burung-burung, keturunan dinosaurus yang berevolusi dengan cepat, predator yang cepat, efisien, dan berbahaya di bawah sinar matahari. Bagi mamalia kecil ini, persaingan siang hari terlalu mencekik, bahkan untuk mendapatkan serangga. Mereka harus mencari keuntungan yang tidak bisa diakses pesaing. Mereka didorong ke dalam bayang-bayang. Malam tiba, dan bersamaan dengannya, banjir serangga berlimpah yang menarik perhatian. Di kegelapan total, tidak ada burung pemangsa, minim predator visual. Tekanan untuk mencapai sumber makanan yang melimpah ini, di udara, dalam kegelapan mutlak, mulai mengubah anatomi mereka. Anda menyaksikan evolusi dari sekadar melompat, menjadi meluncur dari dahan ke dahan. Kulit longgar, membran tipis, patagium, mulai membentang di antara anggota tubuh, memberikan sedikit daya angkat. Tetapi meluncur belum cukup. Untuk memanfaatkan sumber daya udara secara maksimal, Anda harus mengejar serangga yang lincah dan berputar. Anda menyaksikan serangkaian mutasi dramatis. Tulang jari-jari depan, tulang metacarpals dan phalanges, tulang tangan dan jari, mulai memanjang secara eksponensial. Ini bukan lagi lengan, tetapi bingkai ramping yang mendukung membran sayap yang luas. Tiba-tiba, Anda melihatnya, ini adalah penerbangan sejati yang bertenaga, bukan hanya jatuh terkontrol. Sekarang, mereka bisa terbang dalam gelap. Tapi bisakah mereka melihat? Tidak. Mata besar hanya berguna untuk mengumpulkan sedikit sisa cahaya bulan. Untuk menjadi predator puncak malam, navigasi mereka membutuhkan indera yang benar-benar baru, sebuah peta suara. Anda menyaksikan kelahiran ekolokasi. Awalnya, itu dimulai dengan suara klik atau panggilan sederhana yang dihasilkan oleh laring. Kunci sebenarnya bukanlah membuat suara, melainkan mendengarkannya. Mutasi genetik kunci memungkinkan laring beradaptasi untuk menghasilkan panggilan ultrasonik yang jauh di atas pendengaran predator lain. Suara tersebut adalah gelombang energi yang memantul dari objek. Lebih krusial lagi, Anda melihat bagaimana telinga berevolusi. Struktur telinga luar menjadi sangat kompleks, bertindak seperti corong radio, dan sistem saraf berevolusi secara radikal. Otak, khususnya korteks auditori, harus mampu memproses gema yang kembali hanya dalam sepersekian detik, membedakan mangsa dari hambatan. Ini adalah lompatan kognitif dan sensorik yang masif. Evolusi sonar yang sempurna ini terjadi secara paralel dalam berbagai garis keturunan kelelawar, membuktikan betapa kuatnya tekanan malam. Dengan kombinasi ini, penerbangan bertenaga yang didukung oleh sayap membran dan radar internal yang sangat akurat, kelelawar meninggalkan kompetisi di masa lalu. Mereka tidak hanya bertahan, mereka mendominasi malam. Anda mengakhiri perjalanan ini dengan mengamati jutaan spesies kelelawar yang berhasil mengisi ceruk ekologis baru, dari penyerbuk anggun yang menyeruput nektar hingga predator tangguh yang menangkap serangga di udara. Ini adalah bukti hidup bahwa terkadang, jalan menuju kesuksesan evolusioner terletak bukan pada pertarungan memperebutkan cahaya, tetapi pada penaklukkan kegelapan. Anda memanjat ke kanopi hutan hujan purba, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Rasakan kelembaban tebal yang menggantung di udara, bau jamur dan lumut yang kuat. Anda adalah salah satu dari jutaan mamalia pemakan serangga kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di hutan yang didominasi oleh keturunan dinosaurus yang kini berbulu dan terbang, burung-burung diurnal. Anda tahu, selama siang hari, persaingan untuk mendapatkan serangga di udara hampir tidak mungkin. Setiap tempat mencari makan sudah dipesan. Tetapi, ketika matahari terbenam dan cahaya visual memudar, Anda merasakan pergeseran.
Malam bukan lagi hanya waktu istirahat, itu adalah ceruk yang belum dimanfaatkan, penuh dengan serangga yang baru muncul. Inilah peluang evolusi Anda, menguasai langit malam. Awalnya, Anda adalah pelompat dan peluncur. Anda meregangkan kulit longgar di antara kaki dan tubuh Anda. Anda harus memaksa diri meluncur dari dahan yang lebih tinggi ke dahan yang lebih rendah, berharap Anda tidak meleset. Tetapi meluncur hanya membawa Anda ke bawah dan ke depan. Untuk menjadi pemburu yang efektif dalam kegelapan, Anda harus mendapatkan kendali penuh, Anda butuh penerbangan sejati. Anda menyaksikan transformasi yang terjadi secara bertahap selama jutaan tahun. Perhatikan anggota tubuh depan Anda. Tulang metacarpals dan phalanges, tulang yang membentuk telapak tangan dan jari-jari Anda, mulai memanjang, menjadi jauh lebih panjang daripada tulang lengan Anda. 4 jari Anda membentang menjadi kerangka yang luar biasa tipis dan kuat, menopang membran kulit yang kini elastis, patagium, yang memanjang dari leher hingga pergelangan kaki. Ibu jari Anda tetap bebas, memberikan cengkeraman saat beristirahat. Anda merasakan otot dada Anda, pectoralis, tumbuh kuat untuk mengayunkan bingkai baru ini. Anda kini bisa terbang dengan kekuatan otot. Tetapi di malam yang pekat, penerbangan hanyalah setengah dari solusi. Bagaimana Anda menavigasi tanpa cahaya? Disinilah mutasi paling luar biasa terjadi. Anda mulai menghasilkan suara, bukan suara yang dapat didengar oleh sebagian besar predator lain, tetapi panggilan ultrasonik bernada tinggi, diciptakan oleh adaptasi laring. Saat Anda terbang, udara bergetar dari suara berdentang frekuensi tinggi ini. Mutasi genetik mengubah struktur laring Anda, memungkinkannya bergetar pada frekuensi yang mengejutkan. Namun, suara itu sendiri tidak cukup. Evolusi sejati terjadi pada telinga Anda. Telinga luar Anda tumbuh lebih besar dan lebih kompleks, bertindak seperti antena penerima yang disetel sempurna. Struktur saraf di telinga bagian dalam dan korteks pendengaran Anda berkembang pesat. Anda harus mampu memproses gema yang kembali dari gelombang suara dalam hitungan milidetik, membedakan sayap ngengat kecil dari daun yang bergoyang. Anda kini tidak lagi melihat dengan mata, Anda melihat dengan suara. Sistem sonar internal ini memungkinkan Anda menciptakan peta 3 dimensi di udara. Anda mengamati bagaimana sistem ekolokasi ini berevolusi secara terpisah dalam berbagai kelompok kelelawar, masing-masing menyempurnakan dialek ultrasonik mereka sendiri, memperkuat keunggulan evolusioner mereka. Adaptasi ganda yang menakjubkan ini, penerbangan bertenaga yang gesit dan navigasi sonar yang akurat, memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dari persaingan terestrial. Malam menjadi milik Anda sepenuhnya. Anda kini dapat memenuhi setiap ceruk, dari penyerbukan hingga predasi berdarah panas, membuktikan bahwa untuk mendominasi kehidupan, Anda tidak perlu mengalahkan yang lain dalam cahaya, Anda hanya perlu membuat aturan Anda sendiri dalam kegelapan. Kita kembali ke hutan yang baru pulih, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Anda berada di tengah era Paleogen, masa ketika planet ini mencari keseimbangan baru setelah hantaman asteroid. Anda adalah mamalia kecil, pemakan serangga, bersembunyi di balik kulit pohon yang kasar. Anda merasakan rasa lapar yang terus-menerus. Setiap hari, Anda menghadapi kenyataan brutal, langit dan kanopi didominasi oleh burung-burung yang berevolusi pesat. Mereka adalah pemburu visual yang hebat, menggunakan kecepatan dan penglihatan tajam untuk menguasai setiap serangga yang bergerak di siang hari. Bagi Anda, persaingan ini adalah jalan buntu. Survival bukanlah tentang mengalahkan mereka dalam perang terbuka, melainkan tentang menemukan medan perang yang sama sekali baru. Dan medan perang itu tiba saat matahari terbenam. Saat kegelapan meliputi hutan, Anda mengamati fenomena yang menakjubkan. Populasi serangga, ngengat, kumbang kecil, lalat, meledak di udara malam, tertarik pada bau fermentasi atau cahaya bulan redup. Namun, di langit malam yang gelap gulita ini, tidak ada satupun pesaing terbang lain. Tidak ada mamalia lain yang pernah mengklaim ceruk udara nokturnal ini. Kelemahan visual Anda berubah menjadi keuntungan lingkungan yang masif. Tekanan untuk mengakses sumber makanan melimpah ini memicu evolusi yang transformatif. Awalnya, Anda hanya melompat. Lalu, Anda melihat bagaimana sedikit kulit longgar di sisi tubuh Anda, patagium primitif, membantu Anda memperpanjang lompatan. Ini adalah peluncuran yang canggung,
sebuah upaya putus asa untuk mencapai dahan berikutnya. Tetapi evolusi menuntut lebih dari sekadar meluncur. Untuk berburu di udara, Anda perlu manuver, kontrol, dan daya tahan. Anda menyaksikan perubahan tulang yang radikal. Tulang-tulang jari tangan Anda mulai memanjang secara drastis, bukan hanya sedikit, tetapi hingga berkali-kali lipat panjang tubuh Anda sendiri. Jari-jari tersebut, kecuali ibu jari yang tetap berfungsi sebagai kait, menjadi kerangka yang ringan namun kuat. Di antara kerangka ini, membran kulit membentang, menciptakan sayap yang efisien dan fleksibel. Anda kini bukan lagi peluncur, Anda adalah penerbang sejati, menguasai otot-otot baru yang kuat di dada Anda. Penerbangan telah dicapai, namun kegelapan tetap menjadi penghalang. Bagaimana Anda menangkap mangsa yang bergerak cepat tanpa penglihatan yang memadai? Jawabannya terletak pada evolusi sistem sonar internal. Anda mulai menghasilkan panggilan yang keras dan bernada tinggi. Melalui mutasi genetik yang ditargetkan, laring Anda berkembang menjadi perangkat yang mampu menghasilkan gelombang suara ultrasonik, terlalu tinggi untuk dideteksi oleh sebagian besar telinga. Ini bukan hanya teriakan, tetapi pulsa yang dikirimkan dengan frekuensi yang presisi. Bagian yang paling menakjubkan adalah pendengaran Anda. Telinga Anda tumbuh besar dan sangat peka, dan struktur luar telinga, yang seringkali berbentuk aneh, berkembang untuk menangkap gema yang lemah dan kembali. Otak Anda, terutama bagian yang didedikasikan untuk pemrosesan pendengaran, meledak dalam kompleksitas. Anda harus memproses informasi gema, jarak, bentuk, tekstur, dan arah, dalam milidetik yang memisahkan pengiriman pulsa dari pantulannya. Anda mengamati bahwa sistem ekolokasi canggih ini tidak muncul hanya sekali, tetapi berevolusi secara paralel dalam garis keturunan kelelawar yang berbeda, memperkuat keberhasilan strategi malam ini. Penerbangan sejati yang dipadukan dengan pemetaan suara 3 dimensi memungkinkan kelelawar mendominasi langit. Anda telah mengisi ceruk yang sepenuhnya kosong, beradaptasi menjadi segala hal mulai dari penyerbuk hingga pemangsa, membuktikan bahwa penemuan Nietzsche yang unik adalah strategi bertahan hidup terbaik yang pernah ada. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan tekanan yang Anda rasakan di siang hari. Anda adalah mamalia purba, bersembunyi di dalam lubang pohon. Anda merasakan panasnya matahari dan hiruk-pikuk kehidupan di kanopi hutan, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Di atas kepala Anda, langit adalah wilayah yang tidak bisa dimasuki. Anda adalah pemakan serangga kecil, dan setiap serangga adalah kalori berharga. Tetapi, di siang hari, setiap upaya Anda untuk mendapatkan makanan akan membawa Anda pada persaingan langsung dengan burung-burung, para penerbang ulung yang memiliki penglihatan superior dan kecepatan menukik yang mematikan. Burung telah mengambil mahkota udara siang hari. Anda menyadari bahwa untuk bertahan hidup, Anda harus menyerahkan siang dan mengklaim kembali malam. Saat matahari terbenam, Anda merasakan kelegaan yang tiba-tiba. Predator visual berkurang, tetapi serangga, khususnya ngengat dan kumbang yang aktif di malam hari, mulai berlimpah. Langit malam yang gelap adalah sumber makanan yang kaya, belum diklaim oleh penerbang lain. Tekanan lingkungan ini memicu rangkaian evolusi yang luar biasa, membelokkan garis keturunan Anda menuju kegelapan. Awalnya, perubahan itu hanya behavioral. Anda mulai berburu di senja dan fajar, memperpanjang aktivitas Anda ke jam-jam yang lebih gelap. Kemudian, tekanan fisik memaksa adaptasi struktural. Anda mulai mengandalkan manuver meluncur yang ditingkatkan. Anda menyaksikan kulit longgar di sisi tubuh Anda, patagium, berevolusi, memungkinkan Anda bergerak dari pohon ke pohon dengan lebih efisien, menghindari predator darat. Tetapi evolusi kelelawar sejati membutuhkan lebih dari sekadar meluncur. Anda butuh penerbangan yang terkontrol. Anda melihat bagaimana tulang-tulang tangan Anda mulai memanjang secara radikal, membentuk kerangka sayap yang tipis. Tulang lengan dan tangan Anda menjadi sangat ringan, namun kuat, membentuk struktur yang ideal untuk penerbangan membran. Jari-jari tersebut sekarang bukan lagi jari untuk menggenggam, melainkan tiang layar untuk sayap hidup yang besar. Dengan penerbangan sejati di tangan, atau lebih tepatnya, di jari, tantangan berikutnya adalah navigasi. Kegelapan total menyelimuti pandangan Anda. Anda tidak bisa melihat mangsa Anda, tetapi Anda bisa mendengarnya.
Evolusi ekolokasi dimulai dengan mutasi genetik kunci. Anda mengembangkan laring yang sangat khusus, mampu menghasilkan gelombang suara ultrasonik berdaya tinggi. Rasakan getaran di tenggorokan Anda saat Anda memancarkan pulsa tajam yang tidak bisa didengar oleh kebanyakan makhluk lain. Panggilan ini membutuhkan telinga yang setara. Anda mengamati telinga luar Anda tumbuh dan melipat menjadi bentuk kompleks yang berfungsi sebagai antena parabola yang sangat efisien. Otak Anda, yang harus mengintegrasikan informasi gema ini, berkembang dalam kemampuan pemrosesan sensorik. Anda sekarang dapat menafsirkan gema yang kembali untuk menentukan jarak, kecepatan, dan bahkan tekstur mangsa yang terbang. Anda melihat bagaimana adaptasi ini tidak hanya terjadi pada satu spesies, tetapi berkembang secara mandiri di beberapa garis keturunan kelelawar, menunjukkan kekuatan tak terhindarkan dari niche nokturnal. Kombinasi penerbangan dan sonar adalah paket bertahan hidup yang sempurna. Saat Anda melayang di langit malam, Anda menyadari bahwa dengan menguasai kegelapan, Anda telah melewati jutaan tahun persaingan yang tidak akan pernah Anda menangkan di bawah sinar matahari. Kelelawar adalah kisah tentang bagaimana menyerah pada terang dapat menjadi strategi terhebat evolusi. Anda berada di ketinggian, memeluk batang pohon besar yang tertutup lumut. Ini adalah hutan Paleosen, sekitar 60 juta tahun yang lalu, beberapa juta tahun setelah dinosaurus non-unggas menghilang. Udara lembab, dan kehidupan di sekitar Anda dipenuhi dengan dorongan gencar untuk berevolusi. Anda adalah salah satu mamalia pemakan serangga kecil yang paling gigih. Di atas Anda, di siang hari, terdengar jeritan dan kibasan sayap burung, yang telah menguasai langit siang. Bagi Anda, mendapatkan serangga berarti mengambil risiko ditangkap oleh penglihatan tajam mereka. Maka, Anda mundur, didorong ke dalam dunia malam. Anda merasakan tekanan, serangga melimpah di udara malam, tetapi bahaya juga mengintai. Kebutuhan untuk bergerak cepat di antara pohon dan menghindari predator di tanah memicu langkah pertama evolusi penerbangan. Anda menyaksikan bentuk prototipe kelelawar, yang lebih mirip tupai terbang. Rasakan kulit longgar, membran tipis, patagium, mulai membentang di antara anggota badan. Ketika Anda melompat dari dahan, membran ini menangkap udara, mengubah jatuh bebas menjadi luncuran yang dikontrol. Anda dapat meluncur sejauh puluhan meter, sebuah lompatan besar dalam mobilitas. Ini adalah titik awal, meluncur, bukan terbang. Namun, untuk mengklaim langit malam sepenuhnya, meluncur tidak cukup. Anda tidak bisa mendapatkan ketinggian, dan Anda tidak bisa berbelok dengan tajam. Anda harus mengejar serangga yang bergerak cepat. Evolusi mulai bekerja pada kerangka Anda dengan kecepatan luar biasa. Perhatikan perubahan pada anggota tubuh depan. Tulang lengan atas dan lengan bawah tetap relatif normal, tetapi tulang tangan dan jari, metacarpals dan phalanges, mulai memanjang, menjadi jauh lebih ramping dan lebih panjang. Jari-jari Anda, yang kini jauh lebih panjang dari lengan Anda, bertindak sebagai rusuk yang mendukung membran sayap yang tipis. Sekarang, dengan setiap dorongan sayap, Anda merasakan daya angkat yang sesungguhnya. Anda bukan lagi peluncur, Anda adalah penerbang, mamalia pertama yang mencapai penerbangan bertenaga. Tetapi malam masih gelap gulita. Penerbangan adalah kunci, tetapi tanpa penglihatan, Anda hanya terbang membabi buta ke dalam bahaya. Anda merasakan kebutuhan yang mendesak untuk memahami lingkungan sekitar, bahkan tanpa cahaya. Disinilah mutasi genetik kunci mulai muncul, khususnya pada laring dan telinga. Anda mulai menghasilkan suara, bukan sekadar pekikan, tetapi pulsa ultrasonik yang pendek dan cepat. Rasakan energi yang dihasilkan oleh laring yang baru berevolusi, memancarkan gelombang suara dengan frekuensi yang mustahil. Yang benar-benar mengubah permainan adalah evolusi telinga. Telinga Anda berkembang menjadi struktur yang rumit, lipatan kulit dan tulang rawan yang bertindak sebagai penerima yang sangat sensitif. Anda kini dapat memproses gema yang kembali dari pulsa suara dalam hitungan milidetik. Gema ini memberitahu Anda tentang lokasi, kecepatan, dan bahkan tekstur mangsa Anda. Anda mengamati keajaiban ekolokasi yang memungkinkan Anda menavigasi dalam kegelapan yang sempurna. Penerbangan, dikombinasikan dengan sonar internal ini, adalah cetak biru untuk kesuksesan yang tak tertandingi.
Kelelawar berhasil mendominasi malam, menunjukkan kepada Anda bahwa untuk menemukan ceruk Anda, kadang-kadang Anda harus terbang ke tempat di mana orang lain menolak untuk melihat. Anda berada di hutan purba, menyaksikan batas antara siang dan malam. Di sekeliling Anda, sekitar 60 juta tahun yang lalu, dunia sedang menetap. Anda adalah mamalia arboreal kecil, keturunan penyintas bencana besar, dan Anda tahu, jika Anda ingin makan, Anda harus terbang. Tetapi di siang hari, udara penuh dengan bahaya yang terlalu cepat dan terlalu tajam. Anda mengamati leluhur proto-kelelawar Anda. Bentuknya masih seperti pemakan serangga yang hidup di pohon, tetapi ada sedikit kelebihan di sana-sini, kelebihan kulit. Ini adalah cikal bakal patagium, membran sayap yang akan mengubah sejarah mamalia. Rasakan tarikan evolusi. Mamalia yang memiliki sedikit lebih banyak kulit di antara anggota tubuh mereka dapat memperpanjang lompatan mereka, menjangkau dahan yang lebih jauh. Keunggulan aerodinamis kecil ini berarti mereka dapat menghindari predator tanah dengan lebih mudah dan mencapai sumber makanan baru lebih cepat. Setiap sedikit pun perpanjangan jaringan kulit ini dipertahankan oleh seleksi alam. Anda melihat bagaimana tekanan persaingan diurnal terus mendorong kelompok ini untuk memanfaatkan ceruk yang belum terisi di udara malam. Terbang dari satu pohon ke pohon lain dalam kegelapan adalah taktik bertahan hidup yang cemerlang. Namun, meluncur hanyalah setengah langkah. Untuk benar-benar menguasai malam, untuk memburu serangga yang lincah, Anda perlu penerbangan yang bertenaga. Perubahan dramatis kemudian terjadi pada kerangka tulang. Anda menyaksikan tulang tangan dan jari, metacarpals dan phalanges, mulai tumbuh di luar proporsi. Jari-jari tersebut memanjang, menjadi jauh lebih panjang daripada tulang lengan itu sendiri, membentuk kerangka ringan yang kaku. 4 jari membentang keluar, sementara ibu jari, yang penting untuk memanjat, tetap mempertahankan ukuran normal. Perkembangan patagium menjadi sejati. Membran tipis yang tadinya hanya kulit longgar kini membentang penuh, didukung oleh jari-jari yang memanjang itu. Ini adalah sayap sejati, elastis, dan sensitif. Anda merasakan otot-otot dada, pektoral, dan bahu berevolusi untuk memberikan kekuatan dan kontrol yang diperlukan untuk mengepak. Dengan penerbangan bertenaga yang baru ini, Anda menguasai manuver. Anda dapat berbelok, naik, dan mengejar. Namun, keunggulan fisik ini dengan cepat disusul oleh tantangan sensorik. Anda terbang dalam kegelapan yang sempurna, dan mata besar tidak berguna. Evolusi tidak hanya memberikan sayap, evolusi juga memberikan sistem radar. Anda menyaksikan munculnya mutasi genetik yang memungkinkan mamalia ini menghasilkan dan memproses suara ultrasonik. Rasakan laring Anda berubah, menjadi organ yang mampu memancarkan pulsa suara frekuensi tinggi yang cepat. Suara ini bukan untuk komunikasi, itu adalah sinar sonar. Dan yang paling menakjubkan, Anda melihat bagaimana telinga Anda membesar dan telinga bagian dalam Anda menjadi sangat kompleks. Telinga Anda kini adalah sensor presisi tinggi, dirancang untuk menganalisis gema yang kembali hanya dalam beberapa milidetik. Evolusi ini terjadi secara paralel di berbagai garis keturunan kelelawar, masing-masing menyempurnakan sonar mereka untuk ceruk spesifik, dari hutan lebat hingga ruang terbuka. Kelelawar modern adalah kesimpulan dari eksperimen ini, sebuah makhluk yang menyempurnakan penerbangan yang didukung oleh tulang-tulang jari dan menavigasi dunia yang tidak terlihat oleh mata lain, membuktikan bahwa untuk mengklaim sebuah kerajaan, Anda hanya perlu menemukan indera keenam Anda. Anda berdiri di tepi hutan Eosen awal, jutaan tahun setelah era dinosaurus berakhir. Rasakan udara pagi yang dingin, tetapi jangan berlama-lama. Anda adalah mamalia pemakan serangga kecil, dan matahari berarti bahaya, persaingan yang ketat dengan burung-burung penerbang. Tekanan untuk bertahan hidup telah mendorong Anda ke dalam kegelapan. Untuk menguasai malam, Anda harus menguasai udara. Anda telah melewati tahap meluncur. Sekarang, kita saksikan perubahan anatomi paling dramatis dalam sejarah mamalia, transformasi tangan menjadi sayap. Fokuskan perhatian Anda pada kerangka anggota tubuh depan. Tulang lengan atas dan siku Anda masih menunjukkan silsilah mamalia, tetapi di luar pergelangan tangan, keajaiban terjadi. Anda menyaksikan tulang tangan, metacarpals, dan tulang jari, phalanges, mulai meregang. Ini bukan pertumbuhan yang lambat,
tetapi perpanjangan yang cepat dan radikal, didorong oleh mutasi genetik yang mengaktifkan gen yang mengatur perkembangan kerangka. Tulang-tulang ini menjadi sangat ringan dan panjang, melampaui panjang lengan Anda. 4 jari Anda meluas keluar, membentuk rusuk lentur dan kuat yang menopang membran sayap. Ini adalah sayap mamalia yang dibangun bukan dari tulang lengan yang diperluas, seperti pada Pterosaurus, tetapi dari jari-jari yang luar biasa panjang. Jari-jari ini harus menanggung tekanan aerodinamis saat mengepak. Anda merasakan serat otot Anda, yang melekat pada membran sayap, patagium, yang membentang dari jari-jari ke tubuh, mengembangkan kontrol motorik halus. Anda dapat mengubah bentuk sayap Anda secara dinamis di udara, memungkinkan manuver akrobatik yang jauh lebih gesit daripada yang dapat dilakukan oleh kebanyakan burung. Penerbangan bertenaga kini dicapai. Tetapi bagaimana Anda melihat ngengat di tengah malam tanpa bulan? Tekanan lingkungan mengharuskan perkembangan sensorik yang sama revolusionernya. Secara paralel dengan evolusi sayap, mutasi kunci mengaktifkan perkembangan sistem sonar. Anda mulai memproduksi pulsa ultrasonik dari laring Anda. Rasakan bagaimana laring Anda, kotak suara Anda, beradaptasi untuk menghasilkan frekuensi yang sangat tinggi, sebuah suara yang memungkinkan Anda melihat dunia melalui gema. Namun, ini tidak akan berhasil tanpa telinga yang luar biasa. Anda melihat tulang pendengaran di telinga bagian dalam Anda menjadi sangat sensitif, dan telinga luar Anda menjadi struktur besar dan berlipat yang bertindak sebagai kolektor suara. Otak Anda berkembang untuk memproses gema yang cepat ini menjadi gambar sonik 3 dimensi, mengubah suara yang dikembalikan menjadi pemahaman spasial yang instan. Anda melihat garis keturunan kelelawar purba pertama muncul dari catatan fosil dengan adaptasi ini. Mereka adalah penerbang dan pemancar sonar. Kombinasi unik dari sayap jari yang gesit dan sonar frekuensi tinggi memungkinkan mereka untuk menaklukkan ceruk udara malam yang kosong. Mereka menyebar, mengisi peran ekologis dari pengisap nektar hingga pemburu ikan, menunjukkan kepada Anda bahwa inovasi anatomis, yang dipadukan dengan indera baru, adalah kunci keajaiban evolusioner. Rasakan beban tubuh Anda, yang menuntut makanan. Anda berada di awal Eosen, di tengah hutan yang penuh dengan kehidupan serangga yang makmur, terutama saat malam tiba. Namun, penerbangan bertenaga membutuhkan energi yang luar biasa. Anda adalah bentuk transisional kelelawar, telah mencapai perpanjangan tulang jari yang menakjubkan, kerangka sayap Anda sudah siap. Sekarang, Anda membutuhkan mesin untuk menggerakkan struktur aerodinamis ini. Anda membutuhkan kekuatan dan daya tahan. Anda menyaksikan bagaimana evolusi bekerja pada bahu dan dada Anda. Berbeda dengan mamalia darat, yang menggunakan otot dada untuk postur atau berlari, kelelawar harus menggunakan otot-otot ini untuk mengangkat dan mendorong seluruh tubuh mereka melawan gravitasi, berulang kali, sepanjang malam. Perhatikan perubahan pada korset bahu Anda. Tulang belikat, skapula, membesar dan bergeser posisinya, menyediakan area permukaan yang lebih besar untuk perlekatan otot yang lebih kuat. Tulang selangka, klavikula, menjadi lebih kuat dan lebih menonjol, membentuk penopang yang kokoh untuk menahan tekanan dorongan ke bawah saat mengepak. Strukturnya mirip dengan pesawat ringan, dirancang untuk efisiensi dan kekuatan. Anda merasakan otot dada utama Anda, pectoralis, tumbuh secara eksponensial. Otot inilah yang menghasilkan dorongan kuat ke bawah, memberikan daya angkat. Otot-otot yang lain, yang bertanggung jawab untuk menarik sayap kembali untuk persiapan kepakan berikutnya, juga berkembang pesat. Anda merasakan efisiensi termal yang luar biasa. Penerbangan adalah olahraga aerobik, dan Anda harus mampu mempertahankan aktivitas berkelanjutan selama berjam-jam dalam kegelapan. Namun, mengayunkan sayap adalah manuver 3 dimensi. Anda harus fleksibel, tidak seperti burung yang memiliki tulang dada kaku, sternum, yang berfungsi sebagai lunas. Kelelawar mempertahankan fleksibilitas tertentu di dada mereka, memungkinkan mereka untuk mengubah bentuk sayap secara dinamis selama penerbangan, memberikan ketangkasan yang superior, ideal untuk mengejar serangga yang menghindari. Penerbangan telah sempurna, didukung oleh mesin otot yang efisien. Namun, tetap ada masalah mendasar, Anda masih berburu dalam kebutaan total. Saat Anda terbang, Anda memerlukan informasi waktu nyata tentang dunia.
Inilah saatnya mutasi genetik yang mengatur indera Anda menjadi yang paling penting. Anda merasakan laring Anda memancarkan pulsa tajam, ultrasonik. Simultan dengan evolusi otot sayap, Anda melihat bagaimana telinga luar Anda membesar dan telinga bagian dalam menjadi pemroses data yang canggih. Anda memproses gema yang kembali, menentukan kecepatan serangga yang terbang, atau apakah itu daun mati. Kelelawar yang dapat menangkap gema paling samar dan menerjemahkannya dengan paling cepat adalah yang bertahan hidup dan berkembang biak. Kombinasi antara kerangka jari yang memanjang, mesin otot yang efisien, dan sonar internal yang kompleks menciptakan keberhasilan evolusioner yang tiada taraf. Anda telah mengisi ceruk udara malam, membuktikan bahwa adaptasi radikal dan spesialisasi mendalam adalah kunci untuk menguasai lingkungan apapun, bahkan kegelapan abadi. Anda berada di pinggiran hutan lebat, mengamati transisi dari meluncur menjadi penerbangan bertenaga. Rasakan urgensi ini, Anda adalah mamalia kecil, didorong oleh kebutuhan kalori, dan malam penuh dengan serangga yang lincah. Meluncur, strategi bertahan hidup yang bagus, sekarang menjadi batasan yang harus Anda lampaui. Anda menyaksikan bentuk leluhur yang hanya mengandalkan kulit longgar di antara anggota tubuh mereka. Mereka bisa meluncur, tetapi setiap perjalanan pasti berakhir lebih rendah dari titik awal. Mereka tidak bisa mendapatkan ketinggian untuk mengejar segerombolan nyamuk atau ngengat yang bergerak cepat. Evolusi menuntut perubahan radikal, sebuah pengorbanan struktural yang akan membuka seluruh dimensi baru. Anda melihat bagaimana tulang-tulang jari mulai meregang, menjadi penyangga sayap yang diperpanjang. Ini adalah pengambil alihan fungsional, tangan yang tadinya untuk menggenggam, kini didedikasikan sepenuhnya untuk aerodinamika. Perubahan pada kerangka tulang hanyalah permulaan. Penerbangan bertenaga membutuhkan mesin. Rasakan otot-otot di dada Anda membesar, menjadi pektoralis yang kuat, memberikan dorongan ke bawah yang diperlukan untuk melawan gravitasi. Tulang bahu dan tulang dada, sternum, menguat untuk menahan tekanan luar biasa dari kepakan terus-menerus. Sekarang, dengan setiap kepakan, Anda dapat menghasilkan daya angkat yang sesungguhnya. Anda bukan lagi budak gravitasi. Anda dapat naik, berbelok tajam, dan mempertahankan kecepatan. Ini adalah lompatan besar dalam kebebasan bertindak, memungkinkan Anda untuk menjangkau setiap sudut langit malam. Namun, penerbangan hanya menyelesaikan separuh masalah. Anda terbang dalam kegelapan, dan kelelawar purba ini membutuhkan penglihatan yang lebih baik daripada yang dapat diberikan oleh mata mamalia nokturnal. Anda menyaksikan evolusi indera yang tidak bergantung pada foton. Ini adalah evolusi ekolokasi. Anda merasakan getaran di tenggorokan Anda saat laring Anda, melalui mutasi genetik yang mengagumkan, mulai memancarkan pulsa ultrasonik yang cepat, suara yang jauh di luar jangkauan pendengaran Anda sendiri. Dan kemudian, Anda merasakan evolusi pada telinga. Telinga luar membesar, mengembangkan lipatan yang rumit untuk memfokuskan gema. Telinga bagian dalam dan korteks pendengaran Anda menjadi kalkulator super cepat, memproses pantulan suara dalam milidetik. Perubahan ini tidak terjadi dalam isolasi. Penerbangan bertenaga membutuhkan kendali sensorik instan. Mutasi yang meningkatkan kekuatan kepakan Anda juga harus disertai dengan mutasi yang meningkatkan akurasi sonar Anda. Evolusi penerbangan dan ekolokasi ini berjalan bergandengan tangan, saling memperkuat keunggulan kompetitif. Anda menyaksikan kelelawar modern lahir dari kegelapan, sebuah makhluk yang sangat gesit, mampu terbang dan berburu di lingkungan yang tidak dapat diakses oleh makhluk lain. Dengan menguasai penerbangan bertenaga dan radar internal, kelelawar mengklaim dominasi penuh atas niche nokturnal. Sebuah kemenangan yang hanya mungkin terjadi ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan persaingan siang hari sama sekali. Penerbangan bertenaga adalah kebebasan. Anda melayang di udara malam, sekitar 55 juta tahun yang lalu, tetapi kebebasan itu datang dengan harga yang sangat tinggi, energi. Anda merasakan kebutuhan mendesak untuk makan, karena mengepakkan sayap yang didukung tulang jari Anda adalah salah satu kegiatan paling menuntut secara metabolik yang pernah ada pada mamalia. Anda adalah mamalia endotermik, atau berdarah panas, dan mempertahankan suhu tubuh sambil terbang secara efisien memerlukan metabolisme yang eksplosif. Rasakan jantung Anda berdetak kencang,
memompa oksigen ke otot-otot dada yang membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Evolusi kelelawar tidak hanya tentang mengubah tulang dan kulit, itu tentang mengubah mesin internal Anda. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi dalam sistem pernapasan dan peredaran darah Anda terjadi secara serempak. Anda harus mengekstraksi energi maksimum dari setiap serangga yang Anda tangkap. Anda harus mampu memproses makanan dengan cepat untuk mengimbangi laju pembakaran kalori yang luar biasa. Inilah korelasi langsungnya. Jika Anda tidak dapat menemukan ceruk makanan yang kaya, penerbangan bertenaga akan menjadi hukuman mati, bukan keunggulan evolusioner. Untungnya, malam kaya akan serangga. Kebutuhan untuk berburu dengan efisiensi maksimum di kegelapanlah yang mendorong adaptasi sensorik berikutnya, penyempurnaan ekolokasi. Bayangkan Anda terbang dalam kegelapan total, mengirimkan ribuan pulsa ultrasonik per menit. Rasakan laring Anda menghasilkan suara yang begitu kuat, sehingga hampir mematikan telinga Anda sendiri jika tidak ada mekanisme yang meredam pendengaran Anda selama emisi pulsa. Ini adalah sinkronisasi yang membutuhkan kontrol saraf yang sangat tepat. Anda mengamati perubahan pada telinga dan otak Anda. Untuk menavigasi dan berburu dengan kecepatan tinggi, Anda harus memproses gema yang kembali dalam 1/100 detik. Otak Anda berkembang untuk mengurai informasi ini secara real-time, kecepatan, lintasan, bahkan frekuensi kepakan sayap mangsa. Ekolokasi yang canggih ini bukanlah sekadar bonus, ini adalah keharusan metabolik. Semakin efisien Anda berburu, semakin baik Anda dapat memenuhi tuntutan energi penerbangan. Seleksi alam secara brutal memilih kelelawar yang dapat memproses gema tercepat dan menggerakkan sayapnya dengan paling efisien. Anda melihat bagaimana kombinasi adaptasi ini, penerbangan bertenaga tinggi dan sonar presisi tinggi, memungkinkan kelelawar untuk mencapai diversifikasi yang luar biasa. Mereka melepaskan diri dari tekanan persaingan darat dan diurnal. Dari pemakan nektar yang halus hingga pemburu kodok yang ulung, kelelawar menunjukkan bahwa terkadang, untuk menjadi yang tercepat dan yang paling sukses, Anda harus menjadi yang paling lapar dan yang paling efisien dalam menggunakan indera rahasia Anda. Anda melayang, bukan lagi meluncur, di atas hutan paleogen sekitar 50 juta tahun yang lalu. Malam ini, Anda bukan lagi mangsa yang ketakutan, Anda adalah predator malam. Rasakan adrenalin dan euforia penerbangan bertenaga yang baru Anda kuasai. Anda telah mengubah kerangka Anda, memperpanjang jari-jari Anda menjadi sayap yang fleksibel dan gesit, dan otot-otot dada Anda berdenyut dengan kekuatan aerobik yang tak tertandingi. Ceruk Anda adalah udara malam yang kaya akan makanan. Dengan burung-burung yang beristirahat, Anda memiliki kendali penuh atas serangga yang tak terhitung jumlahnya. Semangat memburu inilah yang mendorong evolusi Anda ke tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Tekanan sekarang bukan lagi sekadar untuk terbang, tetapi untuk menemukan dan menangkap mangsa secara efisien dalam kegelapan yang sempurna. Anda merasakan kebutuhan untuk menyempurnakan indera Anda. Di saat yang sama Anda mengepakkan sayap, Anda mengirimkan pulsa suara. Rasakan udara bergetar dari panggilan ultrasonik cepat yang dihasilkan laring Anda. Frekuensi ini begitu tinggi, ia dapat menangkap detail kecil, tetapi juga harus berjuang melawan kebisingan yang Anda ciptakan sendiri. Anda menyaksikan evolusi pendengaran menjadi sistem yang sangat sensitif dan terisolasi. Telinga luar, atau pinnae, tumbuh dan mengambil bentuk yang unik dan mengerikan, corong yang bergerak yang dapat memfokuskan gema. Secara internal, tulang pendengaran Anda menjadi penyaring kebisingan, dirancang untuk memproses gema yang lemah dalam waktu yang sangat singkat. Kunci keberhasilan ekolokasi Anda adalah sinkronisasi yang ketat antara emisi suara dan pendengaran. Anda harus secara naluriah menonaktifkan pendengaran Anda sesaat sebelum Anda berteriak, melindungi diri Anda dari suara keras yang dihasilkan, dan mengaktifkannya kembali tepat pada waktunya untuk menangkap pantulan. Otak Anda melakukan perhitungan yang kompleks untuk memetakan jarak, kecepatan, dan arah serangga yang bergerak. Dengan kombinasi penerbangan dan sonar ini, menu makanan Anda mulai meluas. Anda bukan lagi sekadar pemakan serangga di pohon. Anda mulai mengejar serangga yang terbang tinggi di udara terbuka. Anda mulai berburu di atas air, di mana gema dari permukaan air memberikan tantangan akustik yang berbeda. Anda melihat diversifikasi yang cepat terjadi. Kelelawar mulai mengisi setiap ceruk yang bisa dibayangkan.
Beberapa mengembangkan moncong yang lebih panjang untuk mencapai nektar bunga, menjadi penyerbuk. Yang lain mengembangkan gigi yang lebih tajam dan sistem sonar yang lebih kuat untuk mengkhususkan diri pada serangga besar, atau bahkan menangkap vertebrata kecil. Kisah kelelawar adalah tentang menemukan potensi dalam keterbatasan. Ditolak dari terang, Anda mengembangkan cara untuk melihat melalui suara, dan dengan demikian, Anda menguasai seluruh dunia malam. Adaptasi ini menciptakan salah satu kelompok mamalia paling sukses di planet ini. Malam adalah milik Anda, sekitar 40 juta tahun yang lalu, tetapi bukan tanpa bahaya. Meskipun Anda telah menghindari persaingan sengit dengan burung diurnal, Anda sekarang menghadapi musuh baru di kegelapan, burung hantu. Rasakan kedinginan yang menusuk saat Anda tahu ada predator lain di udara malam, bergerak dalam keheningan yang mematikan. Burung hantu telah berevolusi dengan bulu khusus yang memungkinkan penerbangan hampir tanpa suara dan pendengaran yang sangat sensitif, jauh lebih baik daripada kelelawar purba manapun. Anda tidak lagi sendirian di langit. Tekanan baru ini, untuk menghindari dimakan oleh predator malam yang tak terlihat, mempercepat penyempurnaan adaptasi Anda. Anda harus menjadi lebih cepat dan lebih gesit. Anda menyaksikan evolusi lebih lanjut pada sayap Anda. Membran patagium menjadi lebih tipis, lebih elastis, dan sensitif terhadap tekanan udara, dibantu oleh rambut-rambut sensorik kecil. Jari-jari Anda, yang menjadi kerangka sayap, mempertahankan sendi yang fleksibel. Rasakan kemampuan untuk mengubah profil sayap Anda secara tiba-tiba di tengah penerbangan, memungkinkan manuver ekstrim seperti berbelok 180 derajat dalam sepersekian detik atau jatuh bebas untuk menghindari cengkeraman. Kelelawar yang paling lincah dan sulit diprediksi adalah yang lolos dari burung hantu. Namun, evolusi pertahanan terbesar Anda adalah penyempurnaan senjata rahasia Anda, ekolokasi frekuensi tinggi. Anda melihat bagaimana tekanan predasi burung hantu mendorong kelelawar untuk memancarkan panggilan ultrasonik pada frekuensi yang semakin tinggi, di atas 20.000 Hz, jauh di luar jangkauan pendengaran sebagian besar predator, termasuk burung hantu. Kelelawar yang dapat menggunakan frekuensi paling tinggi dapat melihat tanpa terlihat. Anda menyaksikan mutasi genetik kunci yang memungkinkan laring Anda menghasilkan suara dengan intensitas yang lebih besar namun frekuensi yang lebih terfokus. Bersamaan dengan itu, telinga Anda menjadi ahli dalam menganalisis gema yang sangat singkat ini. Yang luar biasa, evolusi ekolokasi ini memungkinkan kelelawar tidak hanya untuk berburu tetapi juga untuk mengenali satu sama lain dan menghindari tabrakan dalam kelompok besar, sekaligus menghindari deteksi oleh musuh alami mereka. Anda melihat bagaimana beberapa kelelawar mengembangkan sonar, pita lebar, memancarkan banyak frekuensi secara bersamaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang lingkungan mereka. Evolusi kelelawar adalah kisah adaptasi tanpa akhir. Setiap kali Anda menemukan ceruk yang sempurna, alam memberikan tantangan baru. Penerbangan gesit, didukung oleh tulang jari, dan sonar frekuensi tinggi, yang didorong oleh ancaman burung hantu, memungkinkan kelelawar untuk bertahan dan berkembang. Mereka tidak hanya menguasai malam, tetapi mereka membangun kerajaan di sana, yang berdiri di atas dasar sensorik yang tidak bisa dilihat oleh mata. Rasakan keheningan yang menyelimuti hutan tropis Paleosen. Malam telah tiba, dan ini adalah waktu berburu Anda, sekitar 50 juta tahun yang lalu. Anda adalah kelelawar purba, dan meskipun Anda telah menguasai penerbangan bertenaga dengan sayap yang didukung jari, Anda menghadapi masalah kritis, kegelapan total. Anda terbang di langit yang sunyi, tetapi tanpa sistem navigasi visual yang efektif, setiap penerbangan adalah risiko. Mata mamalia Anda, yang berevolusi di bawah ancaman dinosaurus selama jutaan tahun, tidak mampu memproses cahaya yang sangat sedikit ini. Anda membutuhkan indera keenam, kebutuhan untuk menangkap serangga kecil dan bergerak cepat di udara, tanpa menabrak pohon atau tebing, menjadi tekanan evolusioner yang tiada henti. Tekanan ini mendorong serangkaian mutasi genetik yang kompleks, tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga merombak mekanisme sensorik Anda. Anda menyaksikan evolusi laring Anda. Laring ini, melalui mutasi pada gen yang mengatur otot dan kartilago, berubah menjadi generator pulsa ultrasonik. Rasakan energi yang dilepaskan saat Anda menghasilkan serangkaian klik
frekuensi tinggi yang cepat, sebuah suara yang dapat mencapai lebih dari 100 desibel saat keluar, namun tak terdengar oleh kebanyakan telinga. Inilah bagian yang paling luar biasa. Anda tidak hanya berteriak, Anda mendengarkan teriakan yang kembali. Evolusi ekolokasi sejati terjadi di telinga Anda. Struktur telinga luar, pinnae, tumbuh menjadi bentuk yang luar biasa rumit, yang bertindak untuk memfokuskan gema. Anda merasakan tulang-tulang telinga bagian dalam dan koklea Anda menjadi sangat peka terhadap frekuensi ultrasonik. Ini adalah pembeda kritis. Banyak mamalia dapat menghasilkan suara, tetapi hanya Anda yang dapat mendengarkan dan menguraikan gema super cepat ini. Anda perlu memproses dua jenis informasi sekaligus, pulsa keluar dan pantulan kembali. Otak Anda, terutama korteks auditori, berkembang menjadi superkomputer sonik. Anda harus membedakan gema mangsa, yang bergerak, dari gema daun, yang diam. Anda harus menentukan jarak berdasarkan waktu tunda gema, dan kecepatan berdasarkan perubahan Doppler dalam frekuensi yang kembali. Anda melihat garis keturunan kelelawar purba, seperti Icharonycteris, yang telah memiliki penerbangan dan ekolokasi primitif. Inovasi ganda ini segera memungkinkan kelelawar untuk mengisi niche predator udara malam yang luas. Ekolokasi bukan hanya tentang melihat, itu adalah tentang predasi. Saat Anda mendekati serangga, Anda melihat frekuensi pulsa Anda meningkat secara dramatis, beralih dari fase pencarian ke fase pendekatan, sebuah hiruk-pikuk terminal, untuk mendapatkan detail posisi yang sangat tepat. Dengan penerbangan yang gesit dan sistem radar internal yang sensitif ini, Anda telah menjadi master malam. Adaptasi ini membuktikan bahwa seleksi alam akan selalu menemukan solusi, bahkan jika itu berarti menciptakan indera baru untuk mengatasi kebutaan. Anda berada dalam kegelapan, terbang melintasi kanopi hutan sekitar 55 juta tahun yang lalu. Penerbangan bertenaga Anda, yang didukung oleh tulang-tulang jari yang memanjang, adalah sebuah kemenangan anatomi, tetapi kebutaan Anda adalah kelemahan yang mematikan. Anda tidak dapat melihat mangsa Anda hanya bisa terbang dalam arah umum yang sama. Inilah tekanan yang mengubah Anda, kebutuhan untuk mengubah suara menjadi pandangan. Anda menyaksikan permulaan sistem sonar. Mamalia purba leluhur Anda sudah bisa mengeluarkan berbagai suara, tetapi mutasi genetik kunci mulai mengubah laring Anda secara radikal. Rasakan otot dan kartilago laring Anda menegang, berevolusi menjadi osilator frekuensi tinggi. Pulsa suara yang Anda hasilkan tidak lagi berada dalam jangkauan pendengaran standar, mereka adalah ultrasonik, pulsa energi di atas 20.000 Hz. Frekuensi yang tinggi ini memungkinkan Anda untuk mendeteksi objek yang sangat kecil, seperti sayap serangga, dan menghindari kebisingan latar belakang. Tetapi masalahnya, pulsa awal ini sangat keras, cukup untuk membuat Anda tuli. Anda menyaksikan evolusi kontrol saraf yang halus. Otak Anda harus mengirim sinyal untuk menutup kontraksi otot telinga tengah Anda sesaat sebelum setiap pulsa dilepaskan, melindungi gendang telinga. Kemudian, dalam sepersekian detik, otot-otot itu harus rileks untuk menangkap gema yang kembali. Ini adalah sinkronisasi yang membutuhkan presisi evolusioner yang luar biasa. Mutasi genetik yang memungkinkan kemampuan vokal yang khusus ini, seperti pada gen prestin yang mengatur sensitivitas pendengaran, berjalan seiring dengan perubahan struktural. Namun, kemampuan memancarkan suara hanyalah setengah dari cerita. Telinga Anda harus mampu memprosesnya. Anda merasakan perubahan pada koklea Anda. Di dalamnya, membran basilar menjadi lebih tebal dan lebih kaku, memungkinkan pemisahan yang lebih baik dari frekuensi tinggi. Ini seperti menyetel antena Anda ke saluran yang sangat rahasia. Anda mulai melihat bagaimana kelelawar purba dengan ekolokasi laringeal yang lebih baik mendapatkan keunggulan signifikan dalam berburu. Mereka dapat mendeteksi serangga lebih jauh, lebih cepat, dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Keunggulan ini menghasilkan kelangsungan hidup yang lebih besar dan reproduksi yang lebih sukses. Anda menyaksikan ekolokasi berevolusi tidak hanya sekali, tetapi dalam dua garis keturunan utama secara paralel, Microchiroptera, yang menggunakan laring, dan Megachiroptera, kelelawar buah, yang beberapa di antaranya menggunakan suara klik dari lidah. Evolusi konvergen ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mengklaim langit malam sangat kuat.
Kombinasi antara penerbangan bertenaga, yang didorong oleh tulang jari yang memanjang, dan sonar internal yang ditenagai laring, memungkinkan kelelawar untuk mengisi setiap niche ekologis di malam hari, dari predator hingga penyerbuk. Anda telah menemukan cara untuk melihat di mana tidak ada yang lain bisa melihat, sebuah mahakarya adaptasi. Anda mengejar ngengat di tengah malam Eosen. Rasakan kecepatan dan kebutuhan akan reaksi instan. Anda tidak bisa mengandalkan penglihatan, Anda mengandalkan suara. Tetapi di udara, di mana mangsa Anda bergerak cepat dan jarak terus berubah, waktu adalah segalanya. Pulsa ultrasonik telah dikirimkan oleh laring Anda. Sekarang, kunci kelangsungan hidup Anda adalah seberapa cepat dan akurat Anda dapat memproses gema yang kembali. Anda menyaksikan evolusi terjadi di dalam kepala Anda, pada korteks pendengaran Anda. Ini bukan lagi hanya tentang mendengar, ini tentang mengukur. Gelombang suara bergerak sekitar 343 meter per detik. Untuk mendeteksi serangga pada jarak beberapa meter, gema kembali hanya dalam milidetik. Anda harus memproses informasi dalam skala waktu mikrodetik. Perhatikan bagaimana jalur saraf di otak Anda dipercepat. Neuron yang bertanggung jawab untuk membandingkan perbedaan waktu tiba gema di kedua telinga berkembang sangat pesat. Perbedaan waktu yang hanya beberapa mikrodetik ini diterjemahkan oleh otak Anda menjadi peta spasial yang sangat akurat, memberitahu Anda di mana serangga itu berada, bahkan dimensi tubuhnya. Telinga Anda juga berevolusi untuk efisiensi ini. Bentuk telinga luar, pinnae, menjadi semakin kompleks. Beberapa kelelawar mengembangkan lipatan kulit dan tragus untuk memfokuskan suara secara direksional. Kelelawar yang dapat menggerakkan telinga secara independen dapat memindai lingkungan mereka dengan resolusi tinggi. Saat Anda mendekati mangsa, Anda merasakan frekuensi pulsa laring Anda meningkat secara eksplosif, dari beberapa pulsa per detik saat mencari, menjadi hingga 200 pulsa per detik saat menyerang. Peningkatan frekuensi ini, yang disebut hiruk-pikuk terminal, adalah ledakan informasi yang Anda butuhkan untuk melakukan koreksi kecil pada lintasan penerbangan Anda dan menangkap serangga di udara. Kemampuan untuk memproses gema dalam waktu mikrodetik adalah inti dari predasi kelelawar yang sukses. Hal ini memungkinkan kelelawar untuk tidak hanya melihat dunia melalui suara tetapi juga untuk memprediksi posisi mangsa dalam waktu nyata, memungkinkan mereka untuk berbelok dan menyergap serangga yang mencoba menghindar dengan menggunakan pola penerbangan tak menentu. Anda melihat bagaimana tekanan persaingan dan predasi yang tiada henti di malam hari telah mendorong mamalia ke puncak kecanggihan neurologis. Evolusi telah memberi Anda penerbangan dan juga pikiran yang cukup cepat untuk menggunakannya secara efektif dalam kegelapan. Kelelawar adalah perwujudan luar biasa dari bagaimana inovasi sensorik, yang dipadukan dengan transformasi anatomi, memungkinkan satu kelompok mamalia untuk mengklaim wilayah udara yang tidak bisa dimasuki, sebuah kerajaan malam yang dibangun di atas kecepatan berpikir. Anda sedang terbang, mengayunkan sayap yang didukung tulang jari Anda dengan kecepatan tinggi di malam Eosen. Di jantung sistem sonar Anda, di telinga bagian dalam Anda, evolusi sedang menyelesaikan pekerjaan paling halus dan menakjubkan. Rasakan suara ultrasonik yang Anda pancarkan menghantam objek dan kembali sebagai gema yang lemah. Agar ekolokasi dapat berfungsi, koklea Anda, struktur spiral yang mengubah getaran menjadi sinyal saraf, harus mampu mendeteksi frekuensi yang sangat tinggi ini dengan sensitivitas luar biasa, sebuah fitur yang tidak dimiliki oleh mamalia lain pada tingkat ini. Anda menyaksikan perubahan struktural pada koklea. Membran basilar Anda, struktur resonansi yang berjalan di sepanjang koklea, menjadi jauh lebih tipis dan kaku di sepanjang segmennya, khususnya yang bertanggung jawab untuk memproses frekuensi ultrasonik. Pikirkan ini sebagai penyetelan piano hingga mencapai nada yang tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi sangat penting untuk kelangsungan hidup Anda. Mutasi pada gen seperti prestin membantu mengaktifkan sel-sel rambut di telinga, meningkatkan sensitivitas terhadap suara yang nyaris tak terdengar. Perubahan ini memungkinkan Anda untuk menangkap tidak hanya keberadaan gema, tetapi juga kualitasnya. Apakah serangga itu lembut atau keras? Apakah permukaannya halus, seperti air, atau kasar, seperti daun? Perbedaan halus dalam gema ini diterjemahkan oleh koklea Anda menjadi informasi tekstural yang kaya,
memberi Anda peta dunia yang jauh lebih detail daripada yang bisa diberikan oleh mata. Anda juga melihat bagaimana telinga luar Anda beradaptasi. Lipatan dan tonjolan yang aneh di sekitar telinga Anda berfungsi sebagai filter akustik yang dapat disetel. Dengan memutar telinga secara independen, Anda dapat menentukan arah gema dengan presisi yang mengejutkan. Ini adalah sistem radar yang sepenuhnya terintegrasi dan organik. Kunci keberhasilan adalah spesialisasi. Karena Anda telah menguasai penerbangan, didorong oleh kebutuhan metabolik yang tinggi, Anda harus berburu dengan sempurna. Keakuratan koklea Anda memungkinkan Anda untuk membedakan antara gema yang kembali dari ngengat yang bergerak cepat dan dari kelelawar lain yang terbang di dekatnya. Anda melihat bahwa beberapa garis keturunan kelelawar, seperti kelelawar tapal kuda, mengembangkan strategi yang lebih unik, menggunakan frekuensi konstan. Koklea mereka bahkan mengembangkan zona akustik khusus yang disetel untuk frekuensi spesifik ini. Kelelawar adalah studi kasus yang sempurna tentang bagaimana tekanan bertahan hidup dapat memicu konvergensi evolusioner. Kombinasi antara penerbangan gesit, yang merupakan puncak adaptasi anggota tubuh mamalia, dan organ pendengaran yang disetel dengan sempurna adalah apa yang memungkinkan kelelawar untuk mendiversifikasi dan mendominasi setiap niche malam di seluruh dunia. Anda tidak hanya melihat masa lalu, Anda merasakan bagaimana adaptasi kecil pada tingkat seluler dan neurologis dapat membuka seluruh babak baru dalam sejarah kehidupan. Anda menyaksikan hutan Eosen, di mana kelelawar terbang dalam kegelapan. Anda telah melihat bagaimana evolusi tangan dan otot dada memungkinkan penerbangan bertenaga. Sekarang, mari kita lihat salah satu kisah paling menakjubkan tentang evolusi konvergen, munculnya ekolokasi secara independen dalam garis keturunan yang berbeda. Awalnya, semua kelelawar, yang dikenal sebagai Chiroptera, kemungkinan berasal dari satu nenek moyang mamalia pemakan serangga yang sama. Namun, di dalam kelompok besar ini, tantangan untuk melihat di malam hari begitu besar sehingga solusi sensorik berevolusi lebih dari sekali. Anda berada di tengah-tengah dua kelompok besar. Di satu sisi, Anda memiliki Yinterochiroptera purba, yang mencakup kelelawar buah besar dan beberapa kelelawar bermoncong babi. Di sisi lain, ada Yangochiroptera, yang sebagian besar adalah kelelawar pemakan serangga kecil modern. Anda melihat bahwa penerbangan bertenaga, dengan sayap yang didukung tulang jari, adalah fitur umum yang menyatukan semua kelelawar, berevolusi hanya sekali. Tetapi ketika menyangkut sonar, ceritanya berbeda. Perhatikan kelelawar buah besar. Mereka sering menggunakan penglihatan yang diperkuat untuk berburu, tetapi beberapa garis keturunan di dalam kelompok ini mengembangkan metode ekolokasi yang unik, menggunakan suara klik dari lidah mereka, bukan laring. Ini adalah sistem yang lebih sederhana, ideal untuk navigasi di gua dan hutan lebat, bukan untuk berburu di udara terbuka. Sekarang, fokus pada Yangochiroptera. Di sini, Anda melihat evolusi yang lebih kompleks, ekolokasi laring. Rasakan laring mereka, yang berevolusi menjadi pembangkit suara ultrasonik yang kuat dan canggih. Mutasi genetik yang memungkinkan kemampuan mendengar frekuensi tinggi, terutama gen yang terlibat dalam fungsi koklea, muncul secara independen di kelompok ini. Ini adalah konvergensi yang mengejutkan. Dua kelompok kelelawar, dipisahkan secara evolusioner untuk waktu yang lama, mengembangkan kemampuan untuk melihat dengan suara, tetapi menggunakan mekanisme penghasil suara yang berbeda. Tekanan lingkungan, udara malam yang kaya serangga dan kebutuhan untuk menavigasi tanpa cahaya, sangat kuat sehingga evolusi secara independen menemukan solusi sonar yang berfungsi. Adaptasi ganda, penerbangan yang didukung jari dan sonar internal, memungkinkan kelelawar modern untuk menyebar ke hampir setiap sudut bumi dan mengisi peran ekologis yang sangat beragam. Dari penyerbuk yang meminum nektar, yang menggunakan hidung panjang, hingga kelelawar pemakan ikan, yang menggunakan sonar mereka untuk mendeteksi riak air. Evolusi kelelawar mengajarkan kita bahwa ketika ada niche yang terbuka, alam akan mengulangi eksperimen terbaiknya berulang kali hingga berhasil. Anda berada di udara malam, sekitar 30 juta tahun yang lalu, dan Anda menyadari bahwa ekolokasi bukanlah satu sistem tunggal. Itu adalah payung besar adaptasi, terpecah menjadi strategi-strategi yang bersaing, masing-masing disempurnakan untuk ceruk ekologis yang berbeda.
Anda menyaksikan divergensi antara dua metode sonar utama kelelawar, yang masing-masing menawarkan keunggulan berbeda. Pertama, perhatikan kelelawar yang berburu di ruang terbuka, seperti kelelawar ekor bebas. Mereka menggunakan panggilan frekuensi modulated, FM. Rasakan pulsa yang sangat singkat dan bernada lebar, menyapu berbagai frekuensi. Strategi ini, seperti bersingkat yang kuat, memberikan resolusi spasial yang sangat baik. Anda dapat menentukan jarak dan bentuk mangsa dengan presisi tinggi. Ini sempurna untuk memindai area yang luas dan menangkap serangga di udara. Penerbangan gesit Anda, didukung oleh tulang jari yang memanjang, bekerja sempurna dengan radar pulsa cepat ini. Namun, sekarang lihat kelelawar tapal kuda. Mereka berburu di lingkungan yang padat, seperti hutan lebat. Mereka menggunakan panggilan constant frekuensi, CF. Rasakan laring mereka memancarkan nada yang panjang dan stabil pada satu frekuensi. Kenapa nada tunggal? Strategi CF ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi perubahan kecil pada frekuensi gema yang kembali, yang dikenal sebagai pergeseran Doppler. Perubahan frekuensi ini terjadi ketika serangga bergerak relatif terhadap kelelawar. Jika serangga mengepakkan sayap, nada gema sedikit bergetar. Anda dapat menguraikan informasi ini untuk membedakan mangsa bergerak dari dedaunan statis, bahkan di tengah kekacauan hutan yang padat. Ini adalah spesialisasi yang menghasilkan sensitivitas gerakan yang luar biasa, tetapi dengan resolusi jarak yang lebih rendah. Anda melihat bagaimana tulang pendengaran mereka, dan korteks auditori, berevolusi secara unik untuk menjadi filter yang disetel untuk frekuensi spesifik ini, meningkatkan sensitivitas mereka terhadap perubahan Doppler yang paling samar. Evolusi kelelawar adalah kisah tentang fleksibilitas. Penerbangan bertenaga, diklaim melalui perpanjangan tulang jari, adalah tiket masuk ke udara malam. Tetapi ekolokasi, apakah itu metode FM yang mengukur jarak dengan presisi, atau metode CF yang mengukur kecepatan gerakan, adalah perangkat lunak yang disesuaikan untuk setiap lingkungan. Adaptasi ganda ini, anatomi penerbangan dan sistem sensorik yang berbeda, memungkinkan kelelawar untuk mengisi ceruk, dari penyerbuk yang membutuhkan resolusi jarak, FM, hingga pemburu yang menyergap di hutan, CF. Ini membuktikan bahwa tidak ada satupun jalan menuju dominasi, hanya ada kebutuhan untuk menyempurnakan alat Anda agar sesuai dengan tantangan spesifik lingkungan Anda. Anda melesat di udara, memancarkan pulsa ultrasonik yang cepat di tengah malam. Penerbangan Anda, yang didorong oleh tulang jari yang memanjang dan otot yang kuat, adalah yang terbaik di antara mamalia, dan sonar laring Anda memberikan Anda penglihatan di kegelapan. Namun, evolusi tidak pernah statis. Anda tidak sendirian dalam permainan ini. Serangga, makanan utama Anda, juga berada di bawah tekanan seleksi yang luar biasa. Jika mereka tidak bisa menghindari radar Anda, mereka akan dimakan. Anda menyaksikan dimulainya perlombaan senjata evolusioner. Ngengat dan serangga malam lainnya mulai mengembangkan alat pendengaran yang sangat sensitif, disetel secara khusus untuk frekuensi panggilan ultrasonik Anda. Rasakan bagaimana gema Anda, yang seharusnya menjadi peta, kini menjadi alarm bagi mangsa Anda. Anda mengamati ngengat yang, ketika mendengar panggilan FM cepat Anda, segera melakukan manuver ekstrim. Mereka tidak berusaha melarikan diri secara lurus, mereka langsung melipat sayap mereka dan jatuh bebas ke tanah. Strategi, jatuh bebas, ini adalah tindakan menghindari radar yang brutal dan efektif. Bahkan jika mereka jatuh ke sarang laba-laba, itu masih lebih baik daripada dihabisi di udara. Tekanan balik ini memaksa Anda, sang kelelawar, untuk mengembangkan sonar yang lebih canggih. Anda melihat evolusi yang mengarah pada panggilan limp mode, di mana kelelawar menurunkan intensitas pulsa mereka saat mendekati vegetasi, mencoba berburu dalam keheningan yang lebih besar. Anda juga menyaksikan munculnya kelelawar yang mencoba menghindari pendengaran ngengat sama sekali. Beberapa kelelawar, seperti kelelawar telinga panjang, mengembangkan pendengaran yang jauh lebih sensitif, memungkinkan mereka untuk berburu menggunakan suara yang dihasilkan oleh mangsa itu sendiri, seperti suara kepakan sayap atau langkah serangga di daun, strategi yang disebut eaves dropping atau menguping. Evolusi kelelawar terus mendorong ngengat, dan ngengat terus mendorong kelelawar. Ngengat mulai mengembangkan bulu tebal yang dapat menyerap gelombang suara,
bertindak sebagai semacam siluman akustik. Kelelawar merespons dengan memancarkan frekuensi yang berbeda, mencari celah pada pertahanan ngengat. Perlombaan senjata ini adalah bukti kekuatan adaptasi. Sayap dan sonar Anda memungkinkan Anda mendominasi, tetapi adaptasi mangsa Anda memastikan bahwa hanya yang tercepat, tergesit, dan paling cerdas secara sonik yang bertahan. Ini adalah simfoni predator dan mangsa yang berlanjut setiap malam, memamerkan kreativitas evolusi dalam menciptakan kehidupan. Di langit malam modern, pertempuran tidak pernah berakhir. Anda, sebagai kelelawar, telah menguasai penerbangan bertenaga dan ekolokasi, tetapi mangsa Anda, ngengat dan serangga lain, telah merespons dengan pertahanan sonik. Sekarang, Anda harus menjadi lebih pintar, lebih senyap, atau bahkan tidak terdengar. Anda menyaksikan bagaimana perlombaan senjata ini memicu evolusi countermeasures yang canggih. Beberapa kelelawar berevolusi ke arah stealth. Daripada memancarkan pulsa yang kuat untuk memetakan jarak jauh, Anda melihat kelelawar telinga panjang memilih panggilan yang lebih tenang, hampir berbisik. Rasakan laring Anda menghasilkan suara dengan intensitas yang jauh lebih rendah, memaksa Anda untuk berburu lebih dekat ke vegetasi. Kelemahan ini diimbangi oleh telinga luar yang jauh lebih besar dan lebih sensitif, bertindak seperti corong radio besar untuk menangkap gema yang paling samar. Kelelawar ini juga mengkhususkan diri pada taktik menguping. Mereka telah mengembangkan pendengaran yang begitu sensitif sehingga mereka dapat mendengar suara yang dihasilkan oleh mangsa itu sendiri, desisan kepakan sayap ngengat, bahkan suara jangkrik yang berjalan. Dengan berburu suara yang dihasilkan mangsa, Anda menghindari mekanisme pertahanan yang dipicu oleh radar Anda sendiri. Strategi lain yang Anda saksikan adalah pergeseran frekuensi. Karena banyak ngengat menyetel telinga mereka ke frekuensi sonar yang umum, beberapa kelelawar berevolusi untuk memancarkan pada frekuensi yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah, keluar dari jendela pendengaran ngengat. Mutasi pada organ laring dan koklea Anda memungkinkan pergeseran ini, memberikan Anda keunggulan taktis. Perhatikan juga bagaimana kelelawar tertentu mengembangkan penerbangan yang lebih efisien dan tenang. Sayap Anda, yang didukung tulang jari, menjadi lebih fleksibel, memungkinkan Anda untuk memanipulasi aliran udara dan mengurangi turbulensi, meminimalkan kebisingan kepakan yang dapat didengar. Ini adalah gambaran nyata dari koevolusi, mangsa terus beradaptasi dengan sonar, dan predator terus beradaptasi dengan pertahanan mangsa. Kelompok kelelawar modern yang paling beragam, dari kelelawar tapal kuda yang menggunakan panggilan CF untuk mendeteksi gerakan halus, hingga kelelawar nektar yang berfokus pada bunga, semuanya adalah hasil dari tekanan tak henti-hentinya ini. Kisah kelelawar menunjukkan bahwa adaptasi tidak pernah mencapai titik akhir. Dengan penerbangan yang gesit dan sistem sonar yang terus ditingkatkan, kelelawar membuktikan bahwa di dunia di mana persaingan terus-menerus terjadi, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjadi yang paling kreatif dalam menggunakan kegelapan.